Kenalan dulu, yuk! Pernah nggak sih lo mikir, gimana caranya perusahaan gede bisa ngirim barang ke seluruh Indonesia dengan ongkir paling murah? Atau gimana caranya pabrik bisa bikin produk seabrek-abrek, tapi biayanya minim banget? Bukan sihir, bukan juga sulap, tapi optimasi. Optimasi itu intinya adalah seni mencari solusi terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Kata terbaik di sini bisa macam-macam artinya. Bisa jadi yang paling untung, paling cepat, paling hemat, paling efisien. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan jelimet, tapi soal cara berpikir cerdas untuk dapat hasil maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Di esai ini, kita bakal ngupas gimana merumuskan masalah, tujuan, constraints, dan variabel. Kalau dari awal salah definisi, solusi bakal ngaco, kayak mau ke Bandung tapi pakai peta Surabaya. Jadi, formulasi masalah ini fondasi utama. Siap buat petualangan seru? Yuk kita mulai jadi jagoan optimasi. Setiap cerita kepahlawanan pasti punya jagoan-jagoannya kan? Nah, di dunia optimasi ada 3 jagoan utama yang selalu muncul. Kita sebut aja mereka 3 musketeer optimasi. Diagram sederhana menunjukkan 3 kotak berlabel variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala yang terhubung satu sama lain. Kenalan yuk sama mereka. Fungsi tujuan kendala tanpa salah satu dari mereka, formulasi masalah kita bakal pincang. Mereka ini trio yang gak terpisahkan. Memahami peran masing-masing adalah kunci. Jagoan pertama, variabel keputusan. Hal-hal yang bisa kita atur, yang bisa kita ubah, yang bisa kita putuskan nilainya. Simpelnya, jawaban yang lagi kita cari. Contoh, berapa ton jagung dikirim dari gudang A ke pabrik B? Contoh, berapa hektar lahan ditanami padi? Contoh, berapa banyak pekerja ditugaskan di lini produksi C? Semua pertanyaan seperti itu direpresentasikan oleh variabel keputusan. Mereka kayak payon di papan catur. Menentukan variabel yang tepat itu krusial. Jagoan kedua, fungsi tujuan. Misi utama, tujuan akhir. Fungsi ini mengukur seberapa baik solusi. Biasanya 2, maksimisasi minimisasi. Contoh, memaksimalkan keuntungan penjualan. Contoh, meminimalkan biaya distribusi. Fungsi tujuan selalu berhubungan dengan variabel keputusan. Nilai fungsi berubah sesuai keputusan. Kayak skor di game, setiap keputusan nentuin skor akhir. Terakhir, kendala constraints. Dunia nggak bebas tanpa aturan. Kendala adalah aturan main. Mereka mencerminkan keterbatasan sumber daya. Contoh, kapasitas gudang 1000 ton. Contoh, waktu produksi 8 jam sehari. Contoh, anggaran transportasi maksimal 50 juta rupiah. Contoh, stok pupuk 500 karung. Kendala memastikan solusi realistis dan bisa diterapkan. Bukan cuma solusi khayalan. Oke, kita udah kenalan sama 3 musketeer optimasi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngerangkai mereka jadi satu kesatuan yang utuh? Gimana caranya ngubah masalah di dunia nyata jadi sebuah model matematika? Gampang. Anggap aja kita lagi ngikutin peta harta karun. Ada langkah-langkah jelas yang harus kita ikutin biar nggak tersesat dan bisa nemuin harta karunnya, yaitu solusi optimal. Proses ini sistematis, jadi lo tinggal ikutin aja tahapannya satu persatu. Yuk, kita bedah bareng-bareng peta harta karun ini. Langkah pertama dan paling fundamental adalah pahami masalahnya secara utuh. Ini kedengerannya sepele, tapi sering banget dilewatin. Lo harus bener-bener ngerti konteks masalahnya. Coba deh ngobrol sama orang yang terlibat langsung. Manajer produksi, petani, supir truk. Tanyain apa sih yang jadi masalah utama mereka? Apa tujuan yang mau mereka capai? Apa aja batasan atau kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari? Di tahap ini, lo jadi detektif yang ngumpulin semua informasi, data, dan petunjuk. Jangan buru-buru mikirin rumus, tapi fokus dulu buat jadi ahli di masalah tersebut. Setelah lo paham banget sama masalahnya, langkah kedua adalah tentukan variabel keputusan. Dari semua informasi yang udah lo kumpulin, coba identifikasi, apa sih yang bisa gue kontrol di sini? Keputusan apa yang harus gue buat? Coba daftar semua hal yang nilainya perlu kita cari. Jumlah produk A yang harus diproduksi, jumlah pupuk B yang harus dibeli, rute mana yang harus diambil oleh truk C. Kasih nama yang jelas buat setiap variabel. Misalnya X1 untuk jumlah produk A, X2 untuk jumlah produk B, dan seterusnya. Ini bakal jadi dasar dari model matematika kita nanti. Langkah ketiga, rumuskan fungsi tujuan. Sekarang tanya lagi ke diri sendiri. Apa tujuan utama dari semua ini? Memaksimalkan profit, meminimalkan biaya, memaksimalkan jumlah pelanggan yang terlayani. Terjemahkan tujuan ini jadi satu persamaan matematika yang melibatkan variabel keputusan yang udah lo tentukan tadi. Teori doa nggak asik kan? Biar makin nempel di otak, kita coba pakai studi kasus nyata dari dunia agroindustri.
Kenalin nih Budi, seorang petani milenial yang punya 2 kebun sayur, satu di Lembang, yaitu kebun L, dan satu lagi di Pangalengan, yaitu kebun P. Budi nanam 2 jenis sayuran super, brokoli dan kale. Setiap minggu, kebun L bisa panen 100 kg brokoli dan 80 kg kale. Sementara itu, kebun P bisa panen 60 kg brokoli dan 120 kg kale. Jadi total panen Budi tiap minggu ada 160 kg brokoli dan 200 kg kale. Lumayan kan? Nah, Budi ini punya 2 pelanggan besar di Bandung. Supermarket sehat atau pelanggan S dan restoran organik atau pelanggan R. Supermarket sehat butuh pasokan minimal 70 kg brokoli dan 50 kg kale setiap minggunya. Di sisi lain, restoran organik butuh minimal 40 kg brokoli dan 90 kg kale per minggu. Permintaan dari kedua pelanggan ini harus dipenuhi biar mereka senang dan terus jadi pelanggan setia. Budi harus pinter-pinter ngatur pengiriman sayur dari kedua kebunnya buat memenuhi semua permintaan ini. Ini adalah awal dari masalah optimasi yang harus dia pecahkan. Masalahnya nggak cuma itu. Ada ongkos kirim yang beda-beda dong. Ngirim sayur dari kebun L ke supermarket S biayanya Rp2.000 per kilogram. Dari kebun L ke restoran R biayanya Rp3.000 per kilogram. Karena jaraknya beda, ongkos dari kebun P juga beda. Dari kebun P ke supermarket S biayanya Rp4.000 per kilogram. Dan dari kebun P ke restoran R, ongkosnya Rp2.500 per kilogram. Nah, sebagai pengusaha yang cerdas, Budi tentu aja pengen total ongkos kirim yang dia keluarin tiap minggu itu seminimal mungkin. Tujuannya jelas, efisiensi biaya. Disinilah tantangannya dimulai. Budi harus mutusin berapa kilogram brokoli dan kale yang harus dia kirim dari kebun L ke masing-masing pelanggan. Dan berapa banyak juga yang harus dikirim dari kebun P. Ada banyak banget kombinasi pengiriman yang mungkin. Bisa aja semua brokoli dari Lembang dikirim ke supermarket, atau dibagi 2 atau gimana. Salah ngatur bisa-bisa ongkos kirimnya bengkak atau malah ada permintaan pelanggan yang nggak terpenuhi. Masalah Budi ini adalah contoh klasik dari masalah transportasi. Salah satu jenis masalah optimasi yang paling umum di dunia industri, termasuk agroindustri. Break time point 5. Oke, sekarang kita bakal jadi konsultan buat si Budi. Kita bantu dia merakit puzzle masalah distribusinya jadi sebuah model matematis yang keren. Ingat peta harta karun kita. Kita ikutin langkah-langkahnya. Pertama, kita harus definisikan variabel keputusan. Ini adalah jawaban yang dicari Budi. Apa aja itu? Yaitu jumlah sayuran dalam kilogram yang dikirim dari setiap kebun ke setiap pelanggan. Biar gampang kita kasih kode. Misalnya, BLS adalah jumlah brokoli dari kebun Lembang ke supermarket. KLR adalah jumlah kale dari kebun Lembang ke restoran, dan seterusnya. Totalnya kita punya 8 variabel keputusan yang harus dicari nilainya. Langkah kedua, kita rumuskan fungsi tujuan Budi. Tadi tujuannya apa? Yap, meminimalkan total ongkos kirim. Jadi, kita tinggal kalikan setiap variabel keputusan dengan ongkos kirimnya masing-masing. Terus kita jumlahin semuanya. Minimalkan Z sama dengan 2.000 kali BLS, ditambah 3.000 kali BLR, ditambah 4.000 kali BPS, ditambah 2.500 kali BPR, ditambah 2.000 kali KLS, ditambah 3.000 kali KLR, ditambah 4.000 kali KPS, ditambah 2.500 kali KPR. Persamaan ini adalah jantung dari model kita. Nilai Z inilah yang mau kita buat sekecil mungkin. Kelihatan panjang, tapi logikanya sederhana kan? Cuma total dari semua ongkos. Sekarang, bagian yang paling penting, kendala atau aturan mainnya. Aturan pertama adalah soal kapasitas panen dari setiap kebun. Jumlah brokoli yang dikirim dari Lembang ke supermarket dan ke restoran nggak boleh lebih dari total panen brokoli di Lembang. Jadi, kendalanya, BLS ditambah BLR kurang dari atau sama dengan 100. Begitu juga untuk sayuran lain dari kedua kebun. Satu untuk brokoli dari Lembang, satu untuk kale dari Lembang, satu untuk brokoli dari Pangalengan, dan satu untuk kale dari Pangalengan. Ini memastikan Budi nggak ngirim sayur yang nggak dia punya. Aturan main berikutnya adalah pemenuhan permintaan pelanggan. Supermarket S butuh minimal 70 kg brokoli. Brokoli ini bisa datang dari Lembang atau Pangalengan. Jadi, kendalanya BLS ditambah BPS lebih dari atau sama dengan 70. Logika yang sama berlaku untuk kebutuhan kale di supermarket S dan juga kebutuhan brokoli di restoran R dan kebutuhan kale di restoran R. Jadi kita punya total 4 kendala permintaan pelanggan. Terakhir, ada kendala non-negatif, yaitu
Jumlah sayur yang dikirim nggak mungkin minus. Jadi, semua 8 variabel keputusan kita harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang semua puzzle sudah terpasang. Kita punya model matematis lengkap yang siap dipecahkan. Voila, peta lo lengkap! Gimana guys? Ternyata optimasi nggak serumit yang dibayangin kan? Dari kisah si Budi, kita bisa lihat gimana masalah bisnis yang kelihatan ribet bisa disederhanakan jadi sebuah model matematis yang logis. Inilah kekuatan dari formulasi masalah. Dengan mengidentifikasi 3 musketeer, variabel keputusan fungsi tujuan kendala, kita bisa memetakan masalah apapun. Nggak cuma di agroindustri, manufaktur, logistik, keuangan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah skill problem solving level dewa yang bakal berguna banget di karier lo nanti. Model matematis yang udah kita susun buat Budi tadi itu baru langkah awal. Langkah selanjutnya adalah memecahkan model itu buat nemuin nilai optimal dari setiap variabelnya. Dulu ini mungkin harus dihitung manual pakai metode simplex yang bikin kepala ngebul. Tapi tenang, hari ini di tanggal 5 Oktober 2025, kita udah punya banyak banget software canggih kayak Lingo, Gurobi, Gurovi, atau bahkan fitur solver di Excel yang bisa ngerjain ini dalam hitungan detik. Lo tinggal masukin modelnya, klik solve, dan boom, lo dapet jawaban paling efisien buat distribusi sayur si Budi. Kuncinya adalah jangan takut untuk memulai. Anggap aja ini kayak belajar bahasa baru. Awalnya mungkin aneh dengan simbol-simbol dan istilah-istilahnya, tapi semakin sering lo berlatih, semakin fasih lo nantinya. Coba deh lihat sekeliling lo di kampus, di tempat magang, atau di berita. Cari masalah-masalah yang bisa dioptimalkan. Berapa banyak shift kerja yang paling efisien? Gimana cara ngatur rute buat delivery makanan biar paling cepat? Semua itu adalah puzzle yang menunggu untuk dipecahkan oleh lo, sang calon master optimasi. Jadi jangan pernah mandang remeh kekuatan formulasi masalah. Ini bukan cuma soal matematika, tapi soal cara berpikir yang terstruktur, logis, dan kreatif. Ini adalah jembatan yang menghubungkan masalah dunia nyata dengan solusi yang cerdas dan terukur. Dengan menguasai seni ini, lo nggak cuma bakal jadi mahasiswa yang keren, tapi juga calon profesional yang dicari-cari industri karena kemampuan lo buat menciptakan efisiensi dan keuntungan.